Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak semua di Jemaat Tuhan GKJ Boyolali ataupun juga Jemaat Simpatisan yang juga terus senantiasa ikut di dalam kebaktian GKJ Boyolali. Perkenankan saya Bapak Ibu yang terkasih untuk kita bersama-sama menyambut undangan Tuhan di dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 14 November 2021. Mari kita bersama-sama akan menyiapkan diri di dalam menyambut undangan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus sebagai sarana pemeliharaan iman kita. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita menyambut undangan Tuhan tersebut di dalam firman Tuhan. Dan sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang ke hadirat-Mu, Allah yang mengasihi kami, yang terus menyatakan kebaikan dalam hidup kami. Perkenankan saat ini Tuhan, kami hendak menyiapkan diri dalam menyambut undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus pada Minggu 14 November 2021. Tuhan, kami mohon berkat-Mu di dalam kami saat ini merenungkan firman Tuhan, di dalam kami menyiapkan hati, iman kami, sehingga Engkau layakkan di dalam kami melayani maupun juga di dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus tersebut. Kuasa Roh Kudus menyertai kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sama untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak semua yang kami kasihi, firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita, mendadar diri kita, memeriksa diri kita, terambil di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 27. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin,
Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang kami kasihi dan mengasihi Tuhan, renungan saat ini akan kita renungkan dengan tema datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang kami kasihi, seperti cerita di dalam perikop yang kita terima saat ini, ada seorang yang berlari datang kepada Yesus dan bertelut untuk bisa mengerti arti tentang makna hidup, terlebih di dalam hal memperoleh hidup kekal. Dikatakan di sana, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Tuhan Yesus menanggapinya bahwa dengan cara, yakni hidup yang benar, yang harus senantiasa dikendalikan oleh Allah. Dan itu ternyata sudah dilakukan bagi seorang yang tadi datang. Dengan cara apa? Bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan membunuh, jangan berzinah dan sebagainya tadi. Seorang tadi mengatakan bahwa guru, semuanya itu sudah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi ternyata seorang yang datang kepada Tuhan Yesus itu sudah merasa bahwa dirinya sudah melakukan segala hal yang Tuhan kehendaki. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengurangi hak orang, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu. Seorang tadi yang datang kepada Tuhan mengatakan bahwa sudah aku melakukan ketaatanku kepada Tuhan dengan cara melakukan hukum tersebut. Disinilah sebuah hal yang menarik bahwa Tuhan Yesus dengan penuh kasih menguji tentang bagaimana keseriusan orang tersebut memaknai tentang hal hidup, untuk hidup, memperoleh hidup yang kekal, untuk hidup sesuai dan kehendak Allah. Bagaimana Tuhan Yesus mengujinya dengan hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Lalu datanglah kemari lagi, ikutlah aku. Namun ternyata disinilah apa yang menjadi ujian Tuhan Yesus adalah ujian yang tepat, karena Tuhan tahu bagaimana keberadaan orang tersebut. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, orang yang datang tadi. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Disinilah kita mengerti tentang arti kehidupan iman, spiritualitas iman itu, bagaimana ternyata Tuhan itu senantiasa menguji bagaimana keseriusan kita, apa yang bagaimana kita pertanggungjawabkan, apa yang kita andalkan, bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Disinilah kita renungkan bersama-sama. Dengan pertanyaan tadi atau dengan perintah tadi, ternyata ujiannya adalah bagaimana kita melihat orang tersebut yang sudah mengaku sudah melakukan banyak hal ketaatan di dalam hukum Taurat tadi, ternyata hidupnya berfokusnya bukan Tuhan, tetapi berfokus pada atau bergantung pada hartanya, mengandalkan hartanya. Disinilah menjadi sebuah refleksi bagaimana ternyata ia merasa sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi mungkin terus ada ujian yang diterimanya dari Tuhan, dan ternyata ujiannya adalah tentang hal bagaimana orang tersebut hidup berfokus bukan kepada Tuhan, tetapi kepada harta yang dimilikinya. Lalu menarik bahwa ternyata untuk mengikuti Tuhan ada setiap ujian dan bagaimana menyangkal diri dan mau untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan di sana bahwa alangkah sukarnya seorang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilanjutkan, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini memerlukan perenungan juga bahwa ternyata banyak hal yang mungkin seringkali keliru,
bahwa lubang jarum itu ya jarum yang seringkali kita pakai untuk menjahit. Ternyata lubang jarum ini adalah istilah yakni pintu. Pintu yang memang berukuran sempit dan panjang, dan pintu atau lubang jarum ini adalah biasanya itu berada pada tembok pembatas kota. Pintu tersebut itu, lubang jarum itu digunakan ketika di suatu kota itu ada pembatas-pembatas tembok begitu, ada gerbang besar. Ketika gerbang besar itu ditutup, lalu itu dipakai. Lubang jarum itu dipakai. Dan ternyata seringkali itu dipakai untuk bak seperti onta yang masuk ke dalam lubang jarum itu lewat pintu yang sempit tadi harus untuk menaruh barang-barang yang biasanya dipakai, yang biasa dibawa oleh unta, karena unta biasanya dipakai atau dimanfaatkan untuk membawa barang, dan ketika masuk harus diturunkan, dan itu sangat sempit sekali. Dan ternyata itu lebih mudah, seekor unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Artinya memang yang sempit, yang tadi yang digambarkan sulit untuk masuk ke dalam lubang jarum atau pintu yang sempit, unta lebih mudah. Nah ternyata gambaran untuk masuk dalam kerajaan Allah itu lebih sulit. Artinya memang memerlukan penyerahan, memerlukan sebuah kerendahan hati, dan dengan sepenuh hati. Dan terus sadar bahwa diuji bagaimana hidup kita dalam memperoleh hidup kekal itu, apakah sudah merasa benar di hadapan Allah, sudah merasa layak. Dan ternyata Tuhan menguji, ternyata juga masih banyak kekurangan dan sebagainya. Bukan untuk lari tetapi untuk kembali kepada Tuhan. Dan dari sinilah kita akan belajar, Bapak Ibu, saudara dan anak-anak semua. Mari kita belajar untuk terus dengan sepenuh hati kita datang kepada Tuhan. Jangan merasa bahwa kita sudah benar. Jangan merasa bahwa diri kita sudah suci. Jangan merasa benar bahwa kita sudah melakukan apa yang Tuhan perkenankan. Dengan ukuran kita. Ketika di suatu ujian tertentu, ternyata seringkali kita malah bukan bergantung pada Tuhan, tetapi bergantung pada hal yang ada di dunia ini. Mungkin kekuatan, mungkin harta benda dan sebagainya. Seperti seorang yang datang kepada Tuhan tadi, yang merasa sudah melakukan hukum Taurat dengan taat, tetapi ternyata ada batu ujiannya adalah tentang bagaimana untuk menjual harta miliknya dan berikanlah kepada orang miskin. Ternyata harta itu dipandang oleh orang tersebut adalah yang diandalkan. Dan sebenarnya harta itu adalah bagian di dalam hal sarana untuk nama Tuhan pula dimuliakan. Di sini mari kita terus merenungkan tentang arti dalam perjalanan kehidupan kita. Mari dengan penuh sadar memeriksa diri, merenungkan kembali arti hidup yang memang seringkali jauh daripada Tuhan. Justru dengan kerendahan hati kita mau untuk terus mengandalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan biarlah setiap ujian yang dipakai bukan untuk kita lari pada Tuhan, tetapi terus untuk mendekat kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita terima besok dalam sakramen perjamuan kudus, dengan kita terus memeriksa diri, Tuhan layakkan untuk kita bersama melayani, untuk kita bersama menerima sakramen perjamuan kudus menjadi sarana pemeliharaan iman kita, bahwa kita percaya Tuhan yang sudah mati bagi kita, bahwa kita percaya bahwa di dalam perjamuan kudus itu adalah kita menghayati tentang keluarga Allah, dan kita percaya bahwa perjamuan kudus ini akan menuju pada kesempurnaan keselamatan, yakni di dalam perjamuan kudus bersama Tuhan di sorga. Kematian Tuhan Yesus adalah pengampunan dosa yang kita terima. Kita makan minum bersama adalah sebagai keluarga Allah, dan perjamuan kudus saat ini menunjuk pada juga perjamuan kudus di sorga bersama Tuhan yang adalah kesempurnaan keselamatan. Mari kita terus datang dengan Tuhan dengan sepenuh hati, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jikalau ada ujian dalam setiap hidup kita, bukan untuk kita lari seperti seorang muda tadi ketika diuji, tetapi untuk malah mau dekat dan bergantung pada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh
dan kita akan berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan kembali bagaimana kami datang ke hadirat-Mu untuk mengikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kami. Dalam setiap hidup kami pun terus Tuhan uji kami untuk kami menyadari atas segala keterbatasan. Supaya kami terus dipulihkan, diperbaharui. Kami belajar Tuhan seperti seorang kaya yang datang kepada Tuhan, yang merasa dirinya sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menaati hukum, melakukan hukum-hukum Taurat. Namun ketika Tuhan uji dengan segala keberadaannya, justru orang tersebut malah undur daripadamu. Ajar kami untuk dapat mengerti Tuhan bagaimana kami Engkau uji terus untuk hidup menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagaimanapun juga di dalam kami hidup sebagai orang percaya untuk mengikut Tuhan. Segala kesulitan-kesulitan itu mampukan kami dapat mengerti untuk Tuhan selalu mampukan. Untuk kami terus senantiasa Tuhan berkati dengan kesetiaan. Ya Tuhan, biarlah ini menjadi dasar di dalam kami, memeriksa diri kami, mendadari diri kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada Minggu 14 November 2021. Berkatilah Tuhan untuk kami terus mengoreksi diri kami, tidak merasa bahwa diri kami sudah suci, sudah benar dan sebagainya, namun menyadari keberdosaan, sehingga mau untuk terus bertobat, hidup baru, dan terus diperbarui di dalam Tuhan. Berkatilah Tuhan seutuhnya di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami dapat mengerti dalam sakramen perjamuan kudus tersebut arti pengorbanan Tuhan di kayu salib, kematian Tuhan untuk pengampunan dosa kami. Kami diingatkan dalam makan dan minum bersama adalah simbol keluarga Allah. Dan kami percaya dalam sakramen perjamuan kudus tersebut menunjuk pada sakramen perjamuan kudus bersama Tuhan di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua yang kami kasihi dan mengasihi Tuhan, kiranya firman ini menjadi dasar di dalam kita memeriksa diri kita untuk Tuhan selalu layakkan dan menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati.